Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Santri kelas munada yang semoga Allah Ta'ala muliakan, alhamdulillah kita akan lanjutkan pelajaran kitab Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kita sudah sampai pada pembahasan isim-isim mu'rab yang ketujuh, yaitu isim maksur. Al-maksuru huwa kullu ismin mu'rabin. Isim maksur adalah setiap atau semua isim mu'rab akhiruhu alifun lazimatun. Akhir hurufnya adalah alif lazimah. Contoh di sini ada al-fata, ini berakhiran alif lazimah. Al-wusta berakhiran alif lazimah. Al-mustafa berakhiran alif lazimah. Al-huda ini pun sama. Musa ini sama, Isa ini pun sama. Inilah yang dimaksud dengan isim maksur, yaitu isim mu'rab yang akhir hurufnya alif lazimah. Lalu apa yang membedakan isim maksur dengan isim-isim yang lainnya? Bedanya adalah pada tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya berbeda dengan isim mufrad yang sebelumnya kita bahas. Berbeda pula dengan isim musanna. Lalu apa isim maksur ini tanda i'rabnya? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Tanda i'rab untuk isim maksur, ya kita tahu isim itu i'rabnya hanya 3, yaitu rofa, nasab, dan jar. Ya, inilah tanda-tanda i'rab untuk isim maksur. Rofa dengan dhammah muqaddarah, nasab dengan fathah muqaddarah, jar dengan kasrah muqaddarah. Mungkin antum masih bingung dengan apa itu i'rab, rofa, nasab, jar. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pembahasan i'rab. Namun ana terangkan di sini sebagai gambaran saja agar nanti ketika masuk ke i'rab antum sudah ada sedikit tambahan wawasan yang didapat ya. Kita lihat pada contohnya. Contoh-contoh isim maksur dalam 3 keadaan ya. Yang pertama dalam keadaan rofa. Contohnya al-fata syuja'un wa qawiyun. Pemuda itu berani dan kuat. Al-fata artinya pemuda. I'rab al-fata ini adalah rofa karena dia isim di awal kalimat. Lalu apa tanda rofanya? Yaitu dhammah muqaddarah. Diperkirakan ada dhammah di akhir kata tersebut ya di sini pada huruf alif. Tapi tidak muncul. Kenapa? Karena huruf alif itu tidak boleh menerima harokat. Jadi ada udzur sehingga tidak dimunculkan. Makanya tanda i'rabnya dengan dhammah muqaddarah ya. Demikian. Berikutnya, bagaimana ketika nasab? Maka contohnya di sini adalah a'jabtul fatal mujtahida. Aku kagum atau takjub dengan pemuda yang bersungguh-sungguh. Al-fata di sini i'rabnya nasab sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Jadi ketika disebutkan aku kagum, tentunya ada yang dikaguminya. Mana yang dikaguminya? Yaitu fata. Fata ini adalah sebagai objeknya, sesuatu yang dikaguminya. Dan dia mansub, nasab ya. Apa tanda nasabnya? Adalah fathah muqaddarah pada huruf alif ini ya. Tapi tidak muncul. Kenapa? Karena tadi disebutkan ini ada udzur ya. Tidak bisa memunculkan harokat untuk huruf alif. Huruf alif tidak menerima harokat. Lalu kita akan lihat contoh isim maksur dalam i'rab jar. Contohnya di sini tahaddastu ma'al fata fil madrasati. Aku berbicara dengan pemuda di madrasah atau di sekolah. Ya, di sini al-fata i'rabnya jar. Ya, kenapa? Karena ada ma'a sebelumnya. Ma'a ini adalah huruf yang bisa membuat isim setelahnya menjadi jar ya, menjadi majrur. Maka al-fata di sini i'rabnya adalah jar. Apa tanda jarnya dari al-fata? Yaitu kasroh muqaddarah. Diperkirakan ada kasroh di sini. Ya. Jadi untuk isim maksur, tanda rofanya, tanda nasabnya, tanda jarnya, semuanya muqaddarah. Ya, hanya bedanya ketika rofa, dhammah muqaddarah, ketika nasab, fathah muqaddarah, ketika jar, kasroh muqaddarah. Kita akan lanjut kepada pembahasan yang berikutnya, yang nomor 8 yaitu ismul manqus. Al-manqusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun ma qablaha. Isim manqus adalah setiap isim mu'rab. Akhir hurufnya adalah ya lazimah. Jadi beda dengan maksur. Maksur kan alif lazimah, kalau manqus huruf akhirnya adalah ya lazimah.
yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Maksudnya apa? Huruf sebelum ya lazimah itu berharokat kasroh. Contoh di sini al-hadi berakhiran ya lazimah dan huruf sebelumnya berharokat kasroh pada huruf dalnya. Az-zani ini pun berakhiran ya lazimah, harokat sebelumnya kasroh. Demikian pula sama ad-da'i, ar-rami, dan al-qadi berakhiran ya lazimah dan juga huruf sebelumnya berharokat kasroh. Lalu bagaimana tanda i'rab untuk isim manqus? Maka di sini dijelaskan tanda i'rab untuk isim manqus adalah rofa dengan dhammah muqaddarah, ya, sama halnya dengan isim maksur, dhammah muqaddarah ketika rofa. Ketika nasab, nah ada perbedaan. Kalau maksur, ketika nasab itu fathah muqaddarah, adapun manqus ketika nasab dia dengan fathah dhahirah, fathah yang nampak. Lalu ketika jar, tandanya dengan kasroh muqaddarah. Sebagaimana isim maksur, sama ya. Jadi yang berbeda hanya pada keadaan atau dalam kondisi nasabnya. Isim maksur, nasabnya dengan fathah muqaddarah. Isim manqus, nasabnya dengan fathah dhahirah. Kita lihat dengan contoh untuk lebih jelasnya. Di sini ketika ropa ya. Al-qadi adilun. Al-qadi ini ropa. Isim di awal kalimat. Ya. Hakim itu adil. Jadi al-qadi ini ropa. Apa tanda ropanya? Dhammah muqaddarah. Diperkirakan ada dhammah di sini. Namun kenapa tidak dimunculkan? Karena orang Arab itu keberatan jika membaca dari kasroh ke dhammah. Al-qadiyu susah. Makanya mereka takhfif, diringankan dengan dihilangkan dhammahnya dan dijadikan dhammah muqaddarah. Al-qadi, ya. Demikian. Lalu bagaimana ketika nasab? Contohnya ra'aitul qadiya fil mahkamati. Aku melihat seorang hakim di mahkamah atau di persidangan. Ra'aitu ini fi'il dan fa'il. Aku melihat, maka ada yang dilihat. Apa yang dilihatnya? Yaitu al-qadiya. Al-qadiya itu sebagai objek. Objek itu nasab. Makanya muncul fathahnya karena isim manqus nasab dengan fathah dhahirah. Lalu ketika jar, contohnya mana? Marartu bil qadi fit thariq. Ya, aku melewati seorang hakim di jalan. Al-qadi ini i'rabnya jar karena ada huruf jar sebelumnya yaitu al-ba, ya, huruf ba ini. Dia adalah huruf jar, maka al-qadi ini menjadi isim majrur. Apa tanda jarnya? Kasroh muqaddarah, ya. Jadi bedanya hanya pada bagian nasab saja. Nasabnya untuk isim manqus fathah dhahirah. Ya, adapun yang lainnya sama dengan isim maksur, ya. Demikian penjelasan tentang isim-isim yang bisa Anda sampaikan, yaitu isim maksur dan isim manqus. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa memberikan wawasan baru tentang hal-hal yang perlu kita ketahui berupa isim-isim mu'rab, ya, yang penting sekali untuk kita ketahui hal ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.